Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian di pagi hari ini. Saya, Ibu Yeni Widianti, akan mengajarkan kalian mata pelajaran IPS kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, puji Tuhan. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Tetapi pembelajaran kita melalui video pembelajaran, dan Ibu berharap kalian tetap dapat aktif belajar dari rumah dan tetap semangat serta tetap bisa secara terus-menerus dan mengulang-ulang materi pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang Ibu sampaikan nanti bisa dengan mudah kalian terima. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi dengan judul ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian paham dan bisa pertama menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, kalian juga dapat menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Langsung saja ke materinya. Istilah ruang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan ruang rapat. Lalu, apa sih ruang itu? Apa ya? Kita langsung ke contohnya. Nah, bisa kalian lihat gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar ikan. Ikan memerlukan ruang untuk hidupnya, yaitu di perairan, di sungai, danau, dan di laut. Berikutnya kalian lihat gambar apakah ini? Ini adalah gambar hutan. Adapun tumbuh-tumbuhan, baik tumbuh-tumbuhan liar ataupun tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan, membutuhkan ruang untuk hidup, yaitu seperti di hutan. Nah, coba perhatikan burung-burung yang terbang di udara. Burung-burung juga memerlukan ruang di udara untuk terbang, untuk kehidupannya. Manusia juga memerlukan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apa ya penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Untuk dapat menjawabnya, kalian coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini terdapat wilayah A. Pada wilayah A, ada daerah pegunungan, sehingga tanahnya sangat subur untuk menghasilkan sayuran. Sedangkan pada wilayah B, berada di pesisir pantai yang sangat dekat sekali dengan laut, tentunya merupakan penghasil ikan yang sangat banyak, bukan?
Nah, perbedaan karakteristik ini membuat masyarakat yang berada di wilayah A atau wilayah pegunungan membutuhkan masyarakat di daerah tepi pantai. Jika ingin mengkonsumsi ikan, begitu juga sebaiknya. Masyarakat yang berada di tepi pantai akan membutuhkan masyarakat di wilayah pegunungan atau wilayah A. Jika mereka ingin mengkonsumsi sayur-sayuran, itu artinya bahwa kedua ruang ini harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik itu memicu interaksi antar ruang. Lalu, apa yang dimaksud interaksi antar ruang itu? Ya, interaksi antar ruang yaitu pergerakan orang atau barang atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi antar ruang terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, mobilitas penduduk, yaitu interaksi dalam pergerakan manusia. Yang kedua, perpindahan barang. Interaksi ini interaksi antar barang atau energi yang disebut juga transportasi. Yang ketiga, perpindahan informasi atau gagasan yang disebut dengan komunikasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Lalu, apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antar ruang. Yang ketiga, kemudahan transfer. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. 1. Saling melengkapi. Di sini terdapat 2 wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B, di mana pada wilayah A surplus akan sayur-sayuran dan akan membutuhkan ikan. Sementara di wilayah B atau wilayah pantai, surplus akan ikan dan juga membutuhkan sayur-sayuran. Kedua wilayah ini saling bergantungan dan saling menguntungkan dan juga saling melengkapi. 2. Kesempatan antar ruang, di mana wilayah C letaknya dekat dengan wilayah A. Wilayah C ini surplus ikan dan membutuhkan sayur-sayuran. Karena letaknya lebih dekat, maka ongkosnya juga lebih murah ke wilayah A. Sehingga penduduk pada wilayah A menjalin kerjasama dengan penduduk wilayah C, sehingga hubungan antara wilayah A dan wilayah B semakin melemah. 3. Kemudahan transfer. Wilayah A menjalin interaksi dengan wilayah B apabila sarana dan prasarananya mendukung. Jika jalan atau jembatan rusak menuju ke wilayah B, maka interaksi tidak akan terjadi. Cukup mudah ya memahami materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan berlatih bersama-sama untuk menguji pemahaman kalian tentang penjelasan yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Dan yang keempat, apa saja bentuk kondisi saling bergantungan untuk terjadinya interaksi antar ruang? Nah, selanjutnya
kalian tulis jawaban di buku tulis kalian. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya bersama-sama. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.